Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Novel. Sekarang kita memasuki bab kelima, yaitu tentang penolakan iblis atas perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi sebelum memasuki materi pembahasan, seperti biasa Bapak ingin review kembali tentang pembahasan kita yang lalu. Apa saja yang kamu ingat tentang pembahasan kita yang lalu, yaitu sewaktu Bapak membicarakan penciptaan Adam alaihissalam? Yang Noval ingat, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari campuran tanah yang ada di seluruh penjuru permukaan bumi. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dengan tangannya. Nabi Adam alaihissalam dihidupkan pada hari Jumat. Kata pertama Nabi Adam alaihissalam setelah dihidupkan adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik sekali. Sekarang kita akan membahas tentang penolakan iblis terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Begini ceritanya. Nabi Adam alaihissalam yang semula berbentuk patung, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ruh berjalan perlahan mulai dari kepala hingga turun ke kaki. Setelah kaki Nabi Adam alaihissalam berubah menjadi daging dan tulang, maka sempurnalah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Adam alaihissalam adalah bapak dari seluruh bangsa. Adam alaihissalam adalah orang yang pertama menginjakkan kakinya di bumi. Adam alaihissalam adalah nabi dan sekaligus rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi. Setelah Nabi Adam alaihissalam sempurna menjadi manusia, hal pertama yang Allah lakukan adalah memberi kehormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Pemberian kehormatan yang Allah maksud adalah dengan memerintahkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit untuk memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud yang Allah perintahkan bukanlah sujud dengan maksud menyembah sebagaimana kita sujud kepada Allah. Sujud penghormatan adalah hal yang biasa dilakukan sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi rasul, Allah melarang manusia bersujud kepada sesama manusia. Sebelumnya diperbolehkan. Contohnya pun ada di dalam Al-Quran, yaitu dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam surat Yusuf, di awal cerita dikisahkan Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi bahwa matahari dan bulan beserta 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di akhir cerita dikisahkan bahwa mimpi Nabi Yusuf alaihissalam menjadi kenyataan. Ayah dan ibu serta 11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi sujud para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam adalah sujud penghormatan, bukan sujud untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin.
kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik darinya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk terkutuk. Fa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Qala fa innaka minal munzirin. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya atau hari kiamat. Qala fa bi'izzatika la ukhwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat tadi? Pertama, iblis menolak ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Padahal seluruh malaikat sudah bersujud kepada Adam alaihissalam. Tinggal iblis sendiri yang masih tegak berdiri. Bayangkan, jumlah malaikat yang hadir pada saat itu sangat banyak dan mereka semua sudah bersujud. Berapakah jumlah malaikat yang hadir waktu itu? Mungkin miliaran, mungkin juga triliunan, mungkin juga lebih banyak dari itu. Allahu a'lam. Seluruh malaikat sudah bersujud kepada Adam alaihissalam. Tinggal iblis sendiri yang masih tegak sendiri. Apa yang menyebabkan ia menolak perintah Allah tersebut? Awalnya dimulai dari rasa iri. Kenapa bukan ia dan golongannya yang dijadikan khalifah di muka bumi? Rasa iri iblis menjadi rasa benci. Karena gara-gara makhluk baru inilah bangsanya diusir dari muka bumi. Istakbara wa kana minal kafirin. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah menyatakan bahwa iblis termasuk golongan yang kafir. Kata kafir berasal dari kata kufur yang artinya menutup diri dari kebenaran, menutup diri atau tidak menerima kenyataan bahwa Nabi Adam alaihissalam lebih baik darinya, juga termasuk kafir. Kata kafir juga diambil sebagai kata kasa bahasa Inggris, yaitu cover, yang artinya penutup atau pelapis. Iblis merasa dirinya lebih baik, menganggap ciptaan Allah yang baru ini yang terbuat dari tanah adalah makhluk yang lemah, makhluk yang membuatnya iri, makhluk yang sangat ia benci. Dan tiba-tiba saja Allah perintahkan ia untuk sujud kepadanya. Tidak disuruh sujud saja ia sudah sangat benci, sekarang disuruh bersujud. Lebih baik aku masuk neraka daripada aku sujud kepada makhluk yang satu ini. Kemudian ia mendengar Allah
memerintahkan lagi kepadanya untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Sujud. Iblis tetap berdiri. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik darinya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Balasan Allah atas kesombongan iblis adalah azab yang sangat dahsyat. Laknat Allah atasnya, neraka api yang menyala-nyala balasannya, dan hidup dalamnya selama-lamanya. Jika iblis segera bertobat dan meminta ampun kepada Allah dan bersujud kepada Adam alaihissalam, tentu saja Allah akan memaafkannya, karena Allah adalah Ghafurur Rahim, Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tetapi hal itu tidak ia lakukan. Ia lebih baik masuk neraka daripada sujud kepada Adam alaihissalam. Bahkan iblis balik mengancam akan menyerumuskan semua manusia untuk masuk bersamanya ke dalam neraka jahanam. Qala fa bi'izzatika la ukhwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis mengancam akan menyerumuskan anak-anak Adam untuk ikut masuk ke neraka jahanam bersamanya, untuk membuktikan bahwa dirinya lebih baik dari makhluk yang baru Allah ciptakan ini. Iblis akan berusaha dengan segala cara agar anak Adam mengikutinya ke dalam neraka. Iblis akan datang dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Iblis akan membuktikan kepada Allah bahwa pada suatu saat nanti lebih banyak manusia yang sesat daripada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik dari ayat tadi. Iblis mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Sebelum ia mengancam, ia tidak lupa memuji Allah terlebih dahulu. Ia berkata, fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis dan memastikan akan memasukkannya ke dalam neraka, iblis sempat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doanya? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Sekali lagi, walaupun dia adalah iblis, makhluk yang Allah mengutuknya, dia masih mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, Tuhan yang menciptakannya. Apakah Allah mengabulkan doanya? Qala fa innaka minal munzarin. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Ya, ternyata Allah mengabulkan doa iblis untuk ditangguhkan. Iblis meminta kepada Allah untuk diizinkan hidup hingga hari dibangkitkan. Hari dibangkitkan adalah hari setelah hari kiamat. Kalau iblis hidup sampai pada hari dibangkitkan, berarti iblis tetap hidup sewaktu hari kiamat berlangsung. Ia tidak akan mati dan ia tidak akan hancur sewaktu malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Ia akan menonton secara gratis kehancuran alam semesta, dan ia akan tertawa melihat manusia lari ke sana kemari mencari perlindungan dengan rasa ketakutan, dan akhirnya mati mengenaskan. Iblis meminta untuk hidup hingga hari dibangkitkan, tetapi Allah hanya memberi penangguhan hingga hari kiamat. Allah mengabulkan sebagian doanya dan Allah menolak sebagian doanya. Allah tidak mengabulkan doanya untuk tetap hidup hingga hari dibangkitkan, tetapi Allah hanya mengabulkan ia hidup hingga hari kiamat. Jadi pada hari kiamat, iblis juga akan ketakutan dan lari ke sana kemari untuk mencari tempat perlindungan.
dan akhirnya iblis juga mati, dan kematiannya lebih hina dari siapapun. Pelajaran lain yang dapat kita ambil lagi adalah iblis bukanlah bangsa malaikat, karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa iblis dahulunya adalah bangsa malaikat, tetapi karena ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia menjadi makhluk yang terkutuk. Nah, inilah ayat yang membuktikan bahwa iblis adalah bukan bangsa malaikat, tetapi ia adalah bangsa jin. Surat As-Sad surat ke-76. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Iblis berkata, aku lebih baik darinya, aku diciptakan dari api. Di ayat tersebut jelas menyebutkan bahwa iblis diciptakan dari api, sama dengan bangsa jin, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50 disebutkan, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Di ayat tadi Allah yang menyebutkan dan membuktikan bahwa iblis adalah golongan atau bangsa jin. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang penolakan iblis atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bab berikutnya kita akan membahas tentang pertemuan Adam alaihissalam dengan seluruh anak dan cucunya, dari anak pertama hingga cucu terakhir menjelang hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.